Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya di rumah? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana teman-teman? Sudah siapkah untuk belajar hari ini bersama Ustazah Dila? Bagaimana? Oh, Masya Allah, sudah siap ya? Terima kasih. Oke, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar Allah mempermudah segala kegiatan apa yang kita ingin lakukan dan agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita. Yuk kita berdoa sama-sama. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita memulai ke informasi pembelajaran di pembelajaran IPA ini, Ustazah izin menginformasikan kepada teman-teman tema pekan ini yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtemanya yaitu bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolonglah saudaramu yang menzolimi dan yang terzolimi. Maka para sahabat bertanya teman-teman, menolong yang terzolimi memang kami lakukan, tapi bagaimana menolong orang yang berbuat zolim? Lalu Rasulullah menjawab, mencegahnya itu dari terus-menerus melakukan kezoliman, itu berarti engkau telah menolongnya. Jadi saat kita teman-teman melihat ada teman kita yang akan menzaili teman kita yang lainnya misalnya, nah, kita dapat menolong orang yang akan menzalimi teman kita tersebut dengan cara mengingatkannya dengan cara yang baik tentunya teman-teman. Pastikan mengingatkan dengan tersenyum dan pastikan menginformasikan bahwa apa yang dilakukannya akan merugikan diri sendiri dan akan merugikan orang lain. Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok. Nah, untuk mencapai tujuan bersama itu, maka teman-teman dapat bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Contohnya, ketika teman-teman bersama ayah dan bunda, jika bunda mengerjakan pekerjaan rumahnya hanya seorang saja, maka bundamu akan kelelahan dan akan kesulitan untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang begitu banyak. Maka untuk menjalin sebuah tujuan di dalam rumah itu, untuk mencapai tujuan bersama, maka apa yang harus kita lakukan teman-teman? Betul sekali, kita dapat membantu bunda kita untuk merapihkan rumah, memasak, atau kita dapat menjaga adik kita agar bunda dapat leluasa untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Betul sekali, Masya Allah. Kita lanjutkan lagi ya. Kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan, khususnya manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Kerjasama bisa terjadi ketika individu-individu yang bersangkutan mempunyai kepentingan dan kesadaran yang sama untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat membangun kerjasama yang baik teman-teman? Menurut teman-teman bagaimana? Oke, betul sekali. Yang pertama, pastikan kita tidak egois. Tidak egois itu artinya tidak mementingkan diri kita sendiri, bahwasanya apa yang ide kita itu adalah ide yang paling benar. Tidak teman-teman, tapi kita dapat mendengarkan informasi ide-ide dari teman-teman yang lainnya.
Lalu yang kedua, bagaimana teman-teman? Betul sekali, kita ketika bekerja sama dengan ayah, bunda, kakak, dan teman-teman yang lain, kita dapat bersabar. Betul sekali. Lalu yang ketiga, ada yang dapat memiliki ide atau memberikan idenya kepada ustazah? Betul sekali, yaitu mendengarkan. Dengarkanlah atau meminta ide-ide kepada teman kalian atau ayah, bunda, dan kakak yang akan bekerja sama dengan mempertimbangkan saran dari ayah, bunda, kakak, adik, atau teman-temannya. Lalu, bagaimana cara kita dapat bekerja sama dengan baik yang kita dapatkan ketika kita sudah bekerja sama dengan ayah, bunda, kakak, adik, dan teman-teman? Betul sekali. Yang pertama, kita akan mendapatkan tujuan yang akan mudah kita dapat. Lalu yang kedua, prosesnya dalam melaksanakan kegiatan yang ingin kita kerjakan jika kita bekerja sama akan lebih cepat. Yang ketiga, kita dapat melakukan secara efektif dan efisien. Lalu yang keempatnya, menjalin hubungan akan lebih erat lagi dengan ayah dan bunda. Jika kita bekerja sama, maka ayah dan bunda akan semakin menyayangi kita karena kita sudah membantu ayah dan bunda kita. Lalu tujuannya dari kerjasama itu dapat saling mengenal antar pribadi. Kita dapat saling mengenal, lebih kenal lagi kepada ayah kita, lebih dekat lagi dengan bunda kita, lebih dekat dengan ayah, kakak, adik, dan teman-teman kita. Nah, itu adalah informasi yang berkaitan tentang tema kita. Hari ini Ustazah izin menginformasikan lagu dari tema kita, teman-teman. Nah, ini lagunya tentang kerjasama dengan menggunakan nada meraih bintang. Ada yang tahu lagunya Via Valen, teman-teman? Nah, ini adalah lirik lagunya. Nanti kita dapat bernyanyi bersama tentunya, teman-teman. Ustazah sudah rekaman lagu ini agar suara Ustazah terdengar dengan jelas. Semoga suara Ustazah merdu ya, terdengar di rumah bersama teman-teman. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Mari kita kerjasama, bantu dengan sukacita agar tugas cepat tuntas, hal yang berat jadi ringan. Harus kita biasakan agar jadi terbiasa di sekolah dan di rumah dan juga di masyarakat. Kerjasama itu mudah menumbuhkan rasa sabar serta sikap toleransi dengan sesama. Ayo kita kerjasama walau lelah tak mengapa, agar tujuan bersama dapat tercapai. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo 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 ayo, yo ayo yo ayo, yo ayo yo ayo. Kita bisa, kita mampu kerjasama. Masya Allah, beri tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah, semoga dari lagu tersebut dapat membuat kita semakin semangat dalam mengerjakan pekerjaan secara bersama tentunya. Ustazah lanjutkan ke materi pada hari ini. Materi hari ini yaitu tentang ciri-ciri habitat hewan dan cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pengertian dari habitat yaitu lingkungan tempat tinggal makhluk hidup. Jadi yang disebut dengan habitat itu adalah lingkungan tempat tinggalnya. Lalu penyesuaian diri makhluk hidup terdapat lingkungan disebut dengan adaptasi. Tujuan makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan. Yang pertama, untuk memperoleh makanan. Yang kedua, untuk melindungi diri dari musuh. Yang ketiga, mempertahankan diri terhadap kondisi lingkungan. Lalu yang keempat, melestarikan jenisnya.
Nah, di sini adalah contoh hewan atau binatang yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu tentang adaptasi atau jenis-jenis adaptasi. Yang pertama yaitu morfologi. Apa sih yang disebut dengan morfologi? Yang pertama, morfologi itu adalah adaptasi bentuk dari bentuk hewan tersebut. Contohnya bentuk paruh dan kaki burung tipe mulut serangga, itu disebut dengan morfologi. Lalu selanjutnya yaitu ada fisiologi. Fisiologi itu adalah adaptasi sistem di dalam tubuhnya. Contohnya memiliki enzim selulase untuk memecah selulosa. Selanjutnya jenis adaptasi dari hewan yaitu dari tingkah lakunya. Contohnya kumbang yang berpura-pura mati. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu tentang adaptasi hewan untuk memperoleh makanan. Yaitu pertama, burung pemakan biji-bijian. Ciri-cirinya paruh pendek, melengkung, dan kokoh. Contohnya dari burung pipit, merpati, kakatua, parkit, dan nuri. Lalu lihat teman-teman, di sini adalah bentuk dari kakinya. Kakinya ini berfungsi untuk bertengger pada pepohonan. Lihat paruhnya teman-teman, kita nanti dapat mengidentifikasi berdasarkan paruhnya. Kita lihat dari video ini, Ustazah menginformasikan tentang bentuk paruhnya. Lihat teman-teman, kita amati bentuk paruhnya. Jika burung pemakan biji-bijian, maka paruhnya pendek dan agak sedikit melengkung dan kokoh. Lihat kakinya digunakan untuk bertengger pada tumbuhan saat dia sedang mengambil makan biji-bijian. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu burung pemakan daging. Burung pemakan daging itu ciri-ciri dari paruhnya yaitu paruhnya besar. Lihat, pendek, melingkar, dan runcing. Bentuk dari kakinya, lihat teman-teman, berbeda dengan tadi kaki dari burung pemakan biji-bijian. Kakinya untuk mencengkram mangsa, lihat teman-teman. Kakinya tajam, kukunya lihat. Kita saksikan di sini contohnya yaitu ada burung elang. Elang merupakan burung pemangsa yang sangat mengagumkan. Mereka punya tubuh yang besar, tenaga kuat, kaki dan cakar yang tajam, paruh bengkok, dan pandangan mata terbaik di dalam dunia hewan. Elang biasanya berburu mangsa dengan cara mengintai mereka dari udara atau tempat yang tinggi. Ketika sudah menentukan mangsa, maka mereka akan segera meluncur ke bawah dan menangkap mangsa itu. Biasanya elang akan memakan mangsanya di tempat, tapi tak jarang mereka menyimpan mangsa di sarangnya, karena elang bisa menangkap mangsa besar yang tak dimakan habis dan menyimpannya sebagai cadangan makanan. Elang punya banyak mangsa, mulai dari kelinci, tikus, ikan, unggas, burung kecil, kambing, dan bahkan kura-kura. Untuk mangsa lain, nah, itu adalah bentuk dari burung pemakan daging. Burung elang dapat mengangkat seekor kambing. Teman-teman bayangkan, ekor kambing itu kan berat sekali ya, tapi burung elang dapat mengangkatnya dengan mencengkram menggunakan kakinya, lalu diangkat, lalu akan dimangsanya. Nah, itu adalah proses atau dari burung pemakan daging. Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu burung pemakan serangga, teman-teman. Kita dapat amati dari bentuk paruhnya. Paruhnya agak sedikit runcing, memanjang, dan keras tentunya. Lalu bentuk kakinya berbeda kan teman-teman dari dua jenis burung yang tadi sudah Ustazah informasikan. Di sini kakinya ini digunakan untuk memanjat pepohonan. Kita lihat videonya. Burung cium air coreng atau sweet-eat bedula.
memiliki nama latin Macronus glaris. Burung ciung air suara yang berukuran sekitar 13 cm. Tubuh bagian atas yakni mahkota punggung, sayap, dan ekor berwarna coklat atau kadang-kadang terlihat agak kemerahan. Di bagian leher depan atau tenggorokan hingga dada putih, sedangkan perut hingga pangkal ekor berwarna agak kekuningan. Terdapat coret-coretan tebal berwarna hitam dengan pola menyamping menyerupai tulang rusuk di seluruh bagian bawah tubuh. Nah, itu adalah dari burung pemakan serangga. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Ada yang tahu ini dari hewan apa ya? Ada yang masih ingat ini adalah hewan apa? Lihat kakinya. Betul sekali, di sini adalah burung pemakan cacing dan belut, teman-teman. Nah, ciri-cirinya dari paruhnya itu lebar, agak panjang, dan bergerigi tentunya. Lalu lihat kakinya. Kakinya ini digunakan untuk dia berenang dan berjalan di atas lumpur. Kita amati ini hewan apakah? Dari suaranya, teman-teman dapat mengidentifikasi hewan apakah ini? Betul sekali, Masya Allah. Beri tepuk tangan untuk teman-teman di rumah. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu ada burung pemakan daging. Burung pemakan ikan. Nah, burung pemakan ini ciri-cirinya yaitu paruhnya besar, panjang, dan berkantung. Lihat. Nah, kita amati ya saat burung tersebut sedang mengambil makan. Nah, contohnya burung yang pemakan ikan yaitu ada bangau dan pelikan. Lihat prosesnya, teman-teman. Nah, itu adalah proses dari burung pemakan ikan saat mencari makan. Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu bentuk mulut serangga. Dari bentuk mulut serangga itu banyak sekali macamnya. Nah, serangga itu merupakan kelompok dari hewan yang jenisnya terbanyak. Masing-masing kelompok serangga memiliki jenis makanan yang berbeda. Terdapat 5 tipe serangga, yaitu yang pertama, tipe mulut mengisap, contohnya pada kupu-kupu. Selanjutnya, tipe mulut menusuk dan mengisap, contohnya pada nyamuk. Selanjutnya, tipe mulut menjilat dan mengisap, contohnya adalah lalat. Selanjutnya, yaitu ada tipe mulut mengunyah dan menghisap, contohnya adalah lebah. Lalu ada tipe mulut menggigit dan mengunyah, contohnya adalah kumbang. Nah, di sini Ustazah sudah mencari beberapa jenis dari hewan yang sesuai dengan tipe mulut serangga. Nah, lihat teman-teman, di sini ada tipe mulut mengisap. Di sini binatang apa ya? Ada yang tahu? Betul sekali, ini adalah kupu-kupu. Lalu di sini ada tipe mulut menjilat dan menghisap. Binatang apakah ini? Betul, di sini adalah binatang yaitu lalat. Lalu di sini tentunya tidak asing untuk kita. Apa teman-teman? Tipe mulut menusuk dan menjilat, contohnya di sini apa? Betul sekali, yaitu adalah nyamuk. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada tipe mulut mengunyah dan menghisap. Hewan apa ini, teman-teman? Betul, ini adalah lebah. Lihat teman-teman mulutnya. Nah, di sini ada tipe mulut menggigit dan mengunyah. Ada yang tahu hewan apa ini? Biasanya ketika tubuh kita digigit, dia akan berwarna merah dan agak sedikit kepanas, seperti rasanya terbakar, terkena api. Hewan apa ini, teman-teman? Tongket. Betul sekali, Masya Allah. Beri tepuk tangan untuk teman-teman di rumah. Kita lanjutkan ya.
Selanjutnya yaitu ada adaptasi hewan untuk menyesuaikan habitatnya. Adaptasi terhadap habitatnya. Penguin beradaptasi dengan bulu tahan air, mempunyai lapisan lemak tebal di bawah kulitnya sehingga tahan dingin. Lalu ada unta beradaptasi dengan mempunyai cadangan air di punduknya sehingga tahan haus berhari-hari. Nah, bentuk dari adaptasinya bisa dari gurun, lalu ada cuaca yang dingin, ada yang cuaca panas. Nanti teman-teman boleh mencari hewan apa lagi yang dapat beradaptasi. Selanjutnya, adaptasi hewan untuk melindungi diri dari musuh. Kita simak. Yaitu yang pertama, mengubah warna kulitnya. Kemampuan menyesuaikan warna tubuh sesuai dengan lingkungan disebut dengan mimikri. Contoh hewan yang dapat berubah warna yaitu bunglon. Ustazah berikan video di sini agar teman-teman dapat mengamati proses dari perubahan warna dari hewan yang Ustazah berikan di video ini. Teman-teman dapat mengamatinya. Lihat hewan apa teman-teman ini? Dia sedang melihat situasi yang terjadi. Dia mengamati apakah kira-kira ada hewan yang akan memangsanya atau dia merasa dirinya tidak aman. Lihat, dia berubah warna. Lihat teman-teman. Dia berubah warna. Dia dapat merubah warna tergantung dari situasi dan kondisi tempatnya berada. Lihat, dia berubah warna kembali menjadi warna hijau. Kira-kira akan berubah warna lagi tidak ya? Nah, lihat, dia berubah warna hijau lalu sekarang menjadi warna kuning. Nah, itu adalah proses dari hewan tersebut mengubah warna kulitnya. Selanjutnya, mengeluarkan tinta hitam. Beberapa hewan seperti cumi-cumi dan gurita akan mengeluarkan tinta hitam jika diserang musuhnya. Dengan menyemprotkan tinta, maka musuhnya tidak dapat melihatnya lagi dan cumi-cumi atau gurita dapat berenang menjauh. Kita lihat prosesnya. Lihat, dia mengeluarkan tinta agar untuk mengelabui dari pemburunya atau yang akan membuat dia merasa tidak aman. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu mengeluarkan cairan berbau. Hewan yang mengeluarkan cairan berbau jika ada musuh yang mengancamnya adalah seperti sigung dan walang sangit. Cairan yang keluar tersebut berbau busuk teman-teman, menyengat dan jika kena mata akan menyebabkan iritasi dan kebutaan. Nah, ini adalah hewannya. Padahal jika terlihat dari kasat mata, hewan tersebut sangat lucu ya teman-teman. Tapi ternyata dia amat sangat tidak disukai oleh manusia karena dia dapat mengeluarkan bau yang cukup tidak nyaman diterima oleh hidung kita. Selanjutnya yaitu menyerupai lingkungan sekitar. Hewan tertentu akan menyerupai lingkungan sekitar untuk mengelabui musuh. Musuh tidak dapat membedakan mangsa dan lingkungannya. Contohnya belalang dan ikan karang. Nah, lihat teman-teman di sini contohnya. Warnanya dia menyerupai dari dedaunan tersebut. Selanjutnya mengeluarkan cairan beracun. Hewan dapat mengeluarkan cairan berbisa saat terancam oleh musuh, yaitu ular.
Cairan yang keluar dari mulutnya tersebut dapat mematikan mangsanya atau musuh. Ada dua tipe jenis teman-teman. Ada yang memang ular tersebut mengeluarkan bisa untuk jika dia terancam. Lalu yang kedua, hewan tersebut dapat melilit binatang atau melilit tubuh manusia saat dia merasa terancam. Selanjutnya, selain itu juga ada yang menggunakan alat sengat, memutuskan ekornya, menggulungkan ekornya, menggulungkan tubuhnya dan berada di tempat ketinggian. Kira-kira di sini Ustazah sudah memberikan ya, di sini ada kalajengking. Kalajengking itu termasuk dalam ya, betul teman-teman. Nah, dia dapat mempertahankan dirinya atau beradaptasinya dengan menggunakan alat sengatnya. Selanjutnya, ada yang tahu ini hewan apa? Betul teman-teman, ini adalah tokek. Dia dapat beradaptasi dengan memutuskan ekornya. Lalu selanjutnya, yaitu di sini ada yang tahu hewan apa? Betul sekali, ini adalah hewan terenggiling. Dia dapat menggulungkan ekornya saat dia merasa terancam, teman-teman. Selanjutnya, hewan apa ini, teman-teman? Betul, ini adalah hewan kelelawar. Dia beradaptasi dengan berada di tempat ketinggian, sehingga dia sulit terjangkau oleh pemburu atau yang akan memangsanya. Nah, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Sebelum Ustazah menginformasikan dan teman-teman mengerjakan proyek, Ustazah akan menginformasikan kesimpulan pada hari ini. Kesimpulannya yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan disebut dengan adaptasi. Betul sekali. Nah, selanjutnya hewan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk memperoleh makanan dan melindungi diri, teman-teman. Dia dapat melindungi diri dari musuhnya. Lalu kesimpulan yang ketiga yaitu adaptasi hewan untuk memperoleh makanan dilakukan dengan cara pertama, tadi Ustazah sudah menginformasikan dengan cara penyesuaian bentuk paruh, bentuk kaki, memanfaatkan indera yang dimilikinya dan menyesuaikan diri dengan habitatnya. Lalu kesimpulan yang keempat, adaptasi hewan untuk melindungi dirinya dari musuh dengan cara tadi yang pertama apa, teman-teman? Betul, yaitu mengubah warna kulit tersebut. Lalu yang kedua, ada yang masih ingat? Ya, betul teman-teman, yaitu mengeluarkan tinta hitam. Yang ketiga, mengeluarkan cairan berbau. Lalu yang keempat, menyerupai lingkungan sekitar. Yang kelima, mengeluarkan cairan beracun. Lalu menggunakan alat sengatnya, memutuskan ekornya, lalu menggulungkan tubuhnya dan berada di tempat ketinggian. Nah, itu adalah kesimpulan dari adaptasi hewan, ciri-ciri hewan dan habitatnya. Selanjutnya, ibroh yang dapat kita ambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang memuat perintah kepada manusia untuk selalu berbuat kebajikan antar sesama makhluk hidup, termasuk terhadap hewan tentunya, teman-teman. Dalam Al-Quran sudah menginformasikan kepada manusia bahwasanya kepada siapapun di dunia ini, kepada manusia khususnya, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antar langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, teman-teman, Masya Allah sekali, ternyata Allah begitu luar biasa. Allah menciptakan makhluk hidup dengan amat sangat sempurna. Berbeda jika manusia yang akan menciptakannya itu tidak mungkin sesempurna yang sudah Allah ciptakan.
Allah menciptakan dengan berbagai jenis hewan, berbagai jenis tumbuhan, dengan berbagai macam cara mereka hidup. Betul tidak teman-teman? Masya Allah sekali. Maka kita sebagai manusia pastikan kita lebih banyak bersyukur dengan atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah teman-teman, Masya Allah sekali, ternyata kita sudah berada di ujung kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini bermanfaat untuk teman-teman, dapat teman-teman pelajari kembali khususnya di rumah, dan pastikan teman-teman bekerja tuntas dengan mengerjakan proyek hari ini dan dikumpulkan tepat waktu. Semoga Allah selalu membantu teman-teman di rumah. Sebelum kita berdoa, Ustazah akan menginformasikan dan teman-teman dapat melihat proyeknya dan mengerjakannya serta mengirimnya di classroom. Jika ada teman-teman yang masih kesulitan memahami informasi hari ini, teman-teman dapat bertanya dengan Ustazah saat kegiatan Google Meet nanti. Sampai ketemu di Google Meet ya. Proyek IPA. Proyek IPA pada pekan ini, teman-teman dapat membuat peta pikiran mengenai ciri-ciri habitat hewan dan cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Catatan, teman-teman dapat mengerjakan pada buku gambar serta dapat memberikan gambar dan warna sesuai dengan kreasi masing-masing. Nah, di sini adalah contoh dari peta pikiran dengan gambar informasi mengenai adaptasi makhluk hidup. Nah, teman-teman dapat berkreasi tentang membuat peta pikiran. Silakan teman-teman membuat peta pikiran tentang ciri-ciri habitat hewan secara lengkap dan detail. Nah, di sini dari Allah menciptakan benda mati dan Allah juga menciptakan makhluk hidup di sini secara jelas juga. Insya Allah teman-teman, Allah berikan kemudahan teman-teman untuk membuat dan menyelesaikan proyek pada hari ini. Sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman, selamat mengerjakan proyek hari ini. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sampai ketemu lagi minggu depan insya Allah. Bye-bye.